Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini ialah jika diketahui fungsi f(x) sama dengan akar dari fungsi gx tambah 1 tambah x tambah 1 dan f aksen 0 sama dengan 1, g aksen 1 sama dengan 1. Maka nilai dari f0 sama dengan titik-titik. Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari nilai dari f0, gitu ya. Dimana karena di dalam fungsi f di sini adalah angka, yaitu 0, yang ini, maka fungsi f0 di sini juga dalam bentuk angka, gitu. Sehingga kalau kita perhatikan dari opsi A sampai opsi E, ini tuh semua dalam bentuk angka atau konstanta, yang biasanya kita tulis dengan C, gitu ya. Oke, karena kita udah tahu nih apa yang ditanyakan di soal, berarti kita langsung ke penyelesaian soal ini, gitu. Dimana kita bisa tulis petunjuknya dulu. Dimana kalau kita lihat petunjuknya, yaitu jika diketahui fungsi f(x) sama dengan akar dari gx tambah 1, dimana gx tambah 1 ini adalah fungsi, terus tambah x tambah 1. Nah, inilah dia. Dan f aksen 0 sama dengan 1, inilah dia. Terus g aksen 1 sama dengan 1, inilah dia. Sehingga dari petunjuknya ini, maksudnya, kita akan mencari f0-nya gitu ya. Nah, untuk mencari f0-nya, kita harus perhatikan lagi yang di soal, di mana ada f aksen dan g aksen gitu ya. Nah, inilah dia. Dimana kalau ada aksen dari suatu fungsi berarti disebut dengan turunan fungsi gitu ya, atau diferensial. Nah, berarti untuk mendapatkan nilai dari f0 di sini, kita akan mendiferensialkan fungsinya. Dimana di sini diketahui fungsi f(x). Nah, berarti kita akan mendiferensialkan fungsi f(x) di sini. Gitu. Dimana kalau kita perhatikan yang di sini, kalau kita pindahin gitu ya, petunjuk ini ke sini, yaitu f(x) sama dengan akar dari fungsi gx tambah 1 ditambah x tambah 1. Dimana kalau kita ubah akar 2 ini jadi pangkat rasional, jadinya pangkat setengah gitu ya. Jadinya f(x) di sini kita ganti jadi fungsi gx tambah 1 tambah x tambah 1 dipangkatkan dengan setengah. Dimana kalau kita perhatikan di sini, ini tuh ibaratnya yang ini di dalam pangkat ini adalah suatu fungsi. Gitu ya. Jadi f(x) di sini adalah suatu fungsi yang dipangkatkan dengan setengah. Nah, jadinya kalau kita turunkan atau kita diferensialkan, kita bisa memisalkan f(x) di sini adalah mx dipangkatkan dengan n, di mana mx di sini juga merupakan suatu fungsi. Nah, untuk mencari turunannya atau f aksennya gitu ya, maka kita akan mendiferensialkan ini seperti cara biasa, yaitu y sama dengan ax pangkat n, di mana kalau turunannya berarti a kali n, terus dikali x pangkat n kurang 1. Jadinya kalau kita turunkan ini dulu seperti biasa, jadinya n kali mx pangkat n tambah 1, terus karena kita udah turunkan ini seperti biasa, yaitu yang ini, maka kita akan menurunkan fungsi mx-nya di sini, yaitu m aksen x. Karena di dalam fungsi ini ada fungsi lagi, jadi fungsinya yang di dalam itu kita turunkan gitu. Jadi misalkan kalau ada di dalam mx di sini fungsi lagi, berarti kita akan turunkan fungsi yang ada di dalam mx di sini. Jadi semakin dalam atau semakin banyak fungsi yang ada di dalamnya, berarti semakin kita kalikan gitu dengan fungsi yang ada di dalamnya, yaitu turunannya gitu maksudnya. Nah, gitu ya. Nah, sehingga kalau kita anggap ini adalah mx gitu ya, yaitu gx tambah 1 tambah x tambah 1 gitu, maka untuk mencari turunannya berarti kita akan membuat f aksen x sama dengan yang ini berarti n-nya setengah, terus dikali mx yaitu gx tambah 1 tambah x tambah 1, terus pangkat
berarti N kurang 1. Berarti ini harusnya N kurang 1 gitu ya. Oke, ini sorry gitu ya, ada kesalahan. Oke, ini tuh pangkatnya setengah kurang 1 jadinya. Terus, ini tuh karena kita udah turunkan seperti cara biasa, berarti kita akan menurunkan fungsi yang ada di dalam pangkat ini, yaitu mx-nya, yaitu m aksen x. Dimana kalau kita turunkan ini di dalam, kita bisa perhatikan, di sini ada fungsi lagi, yaitu gx tambah 1. Nah, kalau fungsi diturunkan, jadinya kan fungsi aksen. Nah, jadinya ini g aksen. Nah, g aksen apa? G aksen x tambah 1. Terus yang ini kalau kita turunkan jadi 1. Terus yang ini jadi 0. Jadi kita nggak usah tulis. Jadi turunan dari yang di dalam ini adalah g aksen x tambah 1 ditambah 1. Nah, gitu ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa perhatikan yang ini. Gx tambah 1 tambah x tambah 1 pangkat setengah kurang 1. Nah, setengah kurang 1 itu adalah min setengah. Gitu ya. Jadinya kita akan mengganti ini dengan pangkat min setengah. Jadinya hasil ini sama dengan setengah kali gx tambah 1 tambah x tambah 1 pangkat min setengah kali g aksen x tambah 1 tambah 1. Nah, dimana dari ini kita bisa perhatikan ini tuh pangkat min setengah gitu ya. Nah, sekarang kita akan ubah ke pangkat yang positif, jadinya pangkat setengah jadinya. Dimana untuk mengubah ini ke pangkat positif, berarti kita akan menggunakan rumus yang ini, yaitu A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M, gitu ya. Jadinya, ini itu, kalau kita tulis kembali, Gx tambah 1 tambah X tambah 1 pangkat min setengah dimana kalau kita ubah ke bentuk seperti ini jadinya sama dengan 1 per Gx tambah 1 tambah X tambah 1 pangkat setengah gitu ya, atau pangkat M. Ini M-nya, ini A-nya. Jadi A pangkat M, jadi inilah dia. Jadi 1 per A pangkat M. Nah, di mana ini itu kalau kita ubah jadi bentuk akar, maka kita akan bisa tulis jadi 1 per akar Gx tambah 1 tambah X tambah 1. Gitu. Jadinya kita bisa tulis yang ini jadi seperti ini. Gitu. Dimana kalau kita ganti ini jadi seperti ini, maka kita bisa dapatkan f aksen x sama dengan setengah kali 1 per akar gx tambah 1 tambah x tambah 1 terus dikali g aksen x tambah 1 tambah 1. Nah, gitu ya. Jadi ini tetap, terus yang ini berubah. Nah, gitu. Dimana karena kita udah dapatkan ini, berarti kita akan mengubah ini jadi f aksen 0. Gitu. Karena kan tadi di petunjuk soal, ada f aksen 0 sama dengan 1 dan g aksen 1 sama dengan 1. Jadi karena kita udah dapatkan f aksen x-nya maksudnya, maka kita akan menggantinya dengan f aksen 0 gitu. Nah, di mana dari sini kalau kita buat f aksen x ini jadi f aksen 0, maka x di sini kita akan ganti dengan 0 gitu. Sehingga karena kita ganti 0, berarti di ruas kanan x-nya kita ganti 0. Sehingga hasilnya sama dengan yang ini, yaitu setengah kali yang ini jadinya
1 per akar G0 tambah 1 tambah 0 tambah 1, terus dikali yang ini, kalau kita ganti X-nya jadi 0, jadi G aksen 0 tambah 1, terus tambah 1. Nah, di mana tadi F aksen 0-nya adalah 1. Jadinya 1 sama dengan setengah kali, yang ini kalau kita rapihin jadinya 1 per G aksen 0 tambah 1 adalah G1 tambah 0 tambah 1 berarti 1. Nah, berarti 1 per akar G aksen 1 tambah 1. Terus untuk yang ini, berarti G aksen 0 tambah 1 adalah G aksen 1, terus tambah 1, sama dengan tambah 1 di sini. Jadinya ini itu sama dengan G aksen 1 tambah 1. Di mana tadi G aksen 1-nya adalah 1, gitu ya. Oke, kalau kita kembali lagi ke sini, G aksen 1-nya sama dengan 1. Nah, sehingga kita akan substitusikan G aksen 1 sama dengan 1, atau kita ganti ini jadi 1. Nah, jadinya 1 sama dengan, yang ini tetap gitu ya, karena kan G1-nya kita nggak tahu berapa. Jadi kita tulis 1 sama dengan setengah kali 1 per akar G1 tambah 1, terus dikali yang ini jadi 1 tambah 1, jadi dikali ini. Gitu. Nah, sehingga dari sini kita bisa hitung 1 tambah 1 adalah 2. Nah, terus yang ini tetap, jadinya 1 sama dengan setengah kali 1 per akar G1 tambah 1 dikali 2. Di mana 2 di sini bisa kita coret. Berarti tinggal 1 per akar G1 tambah 1. Nah, inilah dia. Sama dengan 1 gitu ya. Nah, di mana dari sini kita kali silang gitu ya. Kita coba kali silang. Nah, berarti kalau kita kali silang, jadinya 1 kali akar ini, yaitu yang ini. Akar G1 tambah 1 sama dengan 1. Karena kan ini udah dikali silang. Berarti jadinya ini 1 gitu. Nah, karena akar G1 tambah 1 sama dengan 1, berarti untuk mendapatkan G1 tambah 1-nya, berarti kita akan kuadratkan kedua ruas. Gitu ya, kita kuadratkan kedua ruas yang seperti ini. Jadilah yang ini. Di mana kalau kita kuadratkan berarti akarnya hilang. Jadi G1 tambah 1. Nah, sama dengan 1 kuadrat itu 1. Gitu ya. Nah, di mana berarti dari sini kita akan mencari G1-nya dengan cara memindahkan positif 1 di ruas kiri ke kanan. Jadi min 1. Jadinya karena udah pindah, ini jadi 0. Terus yang ini tetap jadi G1. Jadi sisanya di sini di ruas kiri adalah G1-nya. Jadi di ruas kanan jadi 1 kurang 1. Sementara di ruas kiri jadi G1. Maka kita dapatkan G1-nya sama dengan 1 kurang 1. Di mana 1 kurang 1 adalah 0. Jadinya G1 sama dengan 0. Nah, gitu ya. Nah, kita udah dapatkan G1 sama dengan 0. Nah, terus tadi yang ditanyakan adalah F0 gitu ya tadi. Yang ini. Nah, berarti kalau untuk mencari F0, berarti nanti kita akan mensubstitusikan atau mengganti X di sini dengan 0 yang ada di ruas kanan. Karena kan kalau kita anggap ini sama dengan ini, berarti yang di dalam juga harus sama. Jadi X sama dengan 0. Jadi kita ganti X di sini dengan 0. Gitu ya. Oke. Kalau kita lanjut ke bawah, tadi kita dapatkan G1-nya 0. Dan ditanyakan adalah F0-nya. Maka kita akan substitusikan ke sini. Nah, di mana F0-nya sama dengan akar dari X di sini kita ganti dengan 0. Jadi G0 tambah 1, terus X di sini kita ganti 0, jadinya tambah 0 tambah 1. Nah, di mana ini tuh yang di dalam fungsi G, kita akan jumlahkan 0 tambah 1, yaitu 1. Jadi G1, terus tambah 0 tambah 1 adalah 1. Jadinya akar G1 tambah 1.
Dimana tadi G1-nya 0. Nah, inilah dia. Nah, berarti kita akan mengganti dengan 0 G1-nya. Jadi F0 sama dengan yang ini jadi 0. 0 maksudnya akar 0 tambah 1 gitu maksudnya. Nah, dimana 0 tambah 1 di sini adalah 1. Jadinya F0 adalah akar 1. Nah, akar 1 itu kan 1. Jadinya kita dapatkan F0 sama dengan 1 gitu. Jadi jawaban untuk F0 di sini adalah 1. Dan kalau kita lihat di opsi, berarti jawaban yang tepat ada di opsi yang D gitu. Oke, berarti jawabannya opsi D.